Tahun 2012, di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Bener Meriah, berdiri sebuah sekolah menengah pertama yang tampak biasa. Dindingnya sudah mulai kusam, halaman dipenuhi rerumputan liar, dan 4 batang kayu cemara menjulang tinggi di belakang sekolah. Tak banyak yang tahu, di bawah pohon-pohon itu ada rahasia yang menunggu untuk digali. Sekolah itu seringkali jadi bahan pembicaraan warga sekitar. Katanya sejak beberapa tahun terakhir, sering terjadi kesurupan massal. Murid-murid menjerit bersamaan. Sebagian menangis, sebagian lagi berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Anehnya, bukan hanya siswa, beberapa guru juga pernah ikut kesurupan, tapi setiap kali ditanya, mereka tak pernah bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Hari-hari di sekolah itu berjalan seperti biasa, hingga datang seorang kepala sekolah baru. Namanya Pak Rahmat. Orangnya tegas dan dikenal berani. Ia tak percaya pada hal-hal mistis, dan menganggap semua cerita tentang kesurupan hanyalah karena sugesti. Ia ingin mengubah suasana sekolah itu agar lebih waras. Suatu pagi saat upacara, Pak Rahmat berbicara keras-keras di hadapan semua murid. Ia menunjuk ke arah belakang sekolah, tempat 4 batang kayu cemara berdiri berjejer. Ia bilang, pohon-pohon itu sudah terlalu tua dan berbahaya. Akarnya bisa merusak dinding sekolah. Ia memutuskan untuk menebangnya minggu depan saat gotong royong. Beberapa guru saling pandang, sebagian anak berbisik-bisik, karena mereka tahu, di sanalah dulu sering terdengar tangisan di malam hari. Hari-hari sebelum penebangan terasa aneh, beberapa murid mulai mengeluh mimpi buruk. Mereka bilang, dalam mimpi ada seorang perempuan berdiri di bawah pohon cemara. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di pelukannya ada bayi kecil yang diam saja tanpa suara. Setiap kali mereka mencoba mendekat, perempuan itu menatap tajam seolah ingin memperingatkan sesuatu. Guru-guru pun mulai mengalami hal serupa. Bu Ani, guru bahasa Indonesia, datang ke sekolah dengan wajah pucat. Katanya semalaman ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di halaman rumahnya. Seperti suara kaki tanpa alas, berderap pelan. Saat ia menatap ke jendela, bayangan seorang perempuan terlihat sekilas, menggendong sesuatu. Anehnya, setiap pagi setelah kejadian itu, halaman belakang sekolah selalu dipenuhi daun cemara yang berguguran. Lebih banyak dari biasanya, seolah pohon-pohon itu sedang layu ketakutan. Hari gotong royong pun tiba. Murid-murid dan guru berkumpul membawa sabit, cangkul, dan parang. Udara pagi itu dingin. Kabut tipis menyelimuti halaman belakang sekolah saat suara mesin gergaji mulai meraung. Beberapa siswa spontan berteriak. Ada yang pingsan, ada yang muntah. Pak Rahmat memarahi mereka. Tapi di tengah tegurannya, gergaji tiba-tiba berhenti sendiri. Seolah ada sesuatu yang menahan mata pisaunya. Ketika gergaji diangkat, bilahnya patah di tengah. Tak ada yang tahu kenapa. Lalu tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah belakang sekolah, membawa aroma anyir seperti darah basi. Beberapa daun cemara jatuh perlahan, dan di antara desir angin, terdengar samar suara tangisan bayi. Malamnya, hampir semua guru bermimpi hal yang sama. Mereka melihat seorang gadis berdiri di bawah pohon cemara, menangis sambil menatap tanah di bawah kakinya. Suaranya lirih, tapi jelas. Jangan ganggu tempatku. Esoknya, 1 batang pohon cemara benar-benar tumbang, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Dan mulai hari itu kejadian-kejadian aneh tak berhenti. Pintu kelas terbuka sendiri, suara langkah kaki terdengar di lorong kosong, dan beberapa murid mulai mengeluh sakit kepala setiap kali lewat dekat area bekas batang yang ditebang. Di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terbangun. Dan sekolah itu seakan tahu sesuatu yang selama ini mereka injak. Bukan sekadar tanah biasa. Setelah 1 batang kayu cemara tumbang, suasana di sekolah itu tak pernah sama lagi. Angin terasa lebih berat, udara di kelas seperti mengandung bau busuk yang sulit dijelaskan. Setiap kali jam pelajaran dimulai, beberapa murid tiba-tiba menangis tanpa sebab. Mereka memegangi kepala, menjerit menyebut nama seseorang yang tak dikenal.
Suatu pagi Pak Rahmat mencoba menenangkan keadaan dengan mengadakan doa bersama. Tapi baru saja doa dimulai, salah satu siswi di barisan tengah mendadak jatuh. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara serak seperti bisikan dari dalam tanah. "Dia masih di sini," katanya lalu menjerit panjang hingga seluruh aula bergema. Tak lama kemudian 2 murid lain ikut jatuh ke lantai, menangis dan memukuli kepala sendiri. Sejak hari itu sekolah diliburkan sementara. Para guru dan warga memutuskan untuk membersihkan area belakang sekolah, berharap bisa menenangkan keadaan. Pagi itu, langit mendung, udara lembab dan dingin. Semua murid dilarang datang. Hanya ada beberapa guru, penjaga sekolah, dan beberapa warga desa yang ikut membantu. Tanah di sekitar bekas pohon cemara tampak becek saat cangkul pertama menghantam tanah. Aroma anyir menyengat tiba-tiba menyeruak. Seorang guru yang mencangkul langsung mundur. Menutup hidung, wajahnya pucat pasi. Dari dalam tanah yang hitam basah itu, muncul sesuatu berwarna putih kekuningan. Awalnya mereka mengira itu akar pohon. Tapi setelah digali sedikit lebih dalam, mereka semua terdiam. Yang muncul bukan akar, itu tulang. Dan semakin dalam mereka menggali, semakin banyak potongan kecil tulang yang muncul. Tulang jari, potongan tengkorak, bahkan potongan kain seragam yang sudah lapuk menempel di dalam tanah. Pak Rahmat menatap dalam diam, bibirnya bergetar. Ya tahu ini bukan kebetulan. Semua orang di sana membeku. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara angin yang terdengar, bersiul pelan di antara sisa batang cemara. Tak lama setelah penemuan itu, kabar menyebar cepat ke seluruh desa. Polisi datang membawa kantong jenazah dan menggali lebih dalam. Dari hasil pemeriksaan, tulang-tulang itu dipastikan milik seorang perempuan muda. Tapi yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di dekat kerangka itu ditemukan juga tulang kecil menyerupai bayi. Malamnya seluruh guru yang ikut gotong royong mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di halaman belakang sekolah, di tengah kabut, dan melihat sosok gadis berambut panjang berdiri di bawah batang cemara yang sudah tumbang. Di pelukannya bayi tanpa wajah meringkuk diam. Gadis itu menatap mereka satu persatu, lalu menunjuk tanah di kakinya. Saat mereka menatap ke bawah, tanah itu perlahan berubah merah seperti basah oleh darah. Beberapa guru terbangun sambil menjerit. Ada yang menangis, ada yang sampai pingsan. Bu Ani ditemukan duduk di lantai rumahnya, gemetar sambil berkata, dia belum tenang. Keesokan harinya, sekolah itu seperti ditinggalkan. Hanya ada suara angin dan daun-daun cemara yang berguguran. Tapi dari ruang guru terdengar benda jatuh. Ketika penjaga sekolah memeriksa, ia menemukan papan nama sekolah terguling. Di bawah papan itu ada tulisan seperti goresan paku. Huruf-huruf samar namun jelas terbaca. Aku masih di sini. Hari mulai gelap, kabut menebal di halaman. Dari kejauhan, warga melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sosok perempuan berpakaian putih berdiri diam menghadap ke arah sekolah, menggendong bayi kecil yang hanya berupa bayangan. Ia tak bergerak, tak bersuara, hanya menatap dengan mata yang hitam legam. Sejak malam itu, gangguan berubah semakin parah. Rumah para guru dihantui suara tangisan bayi setiap pukul 12 malam. Beberapa murid tiba-tiba melihat bayangan perempuan di belakang mereka saat bercermin. Dan setiap kali hujan turun, dari tanah bekas galian di belakang sekolah, muncul genangan merah gelap yang tak pernah bisa dijelaskan. Sekolah itu akhirnya resmi ditutup sementara. Tapi di desa itu, orang-orang tahu, menutup sekolah tak akan menutup apa yang telah dibangunkan. Karena arwah yang terperangkap di bawah tanah, kini sudah tahu siapa saja yang mengusik tempatnya. Sekolah itu resmi ditutup, tapi malam-malam di desa itu justru makin mencekam. Setiap lewat di jalan belakang sekolah, orang-orang bisa mendengar suara tangisan lirih, seolah datang dari dalam tanah. Kadang disertai bau anyir yang begitu kuat, seperti darah yang baru mengering. Tak ada yang berani mendekat lagi,
Terutama sejak satu warga melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di halaman, menggendong bayi dan menatap ke arah bangunan sekolah yang gelap. Beberapa minggu setelah penemuan tulang itu, polisi membawa hasil penyelidikan. Mereka memastikan bahwa tulang itu adalah milik seorang murid perempuan bernama Nur Aini, siswi kelas 3 yang dinyatakan hilang 5 tahun lalu. Dulu kasusnya ditutup karena dianggap kabur dari rumah. Tapi warga mulai teringat, sebelum menghilang Nur Aini sempat dikabarkan hamil oleh pacarnya, yang juga alumni sekolah itu. Lelaki itu bekerja sebagai tukang kebun sekolah, dan sejak kasus hilangnya Nur Aini, ia pun ikut lenyap entah kemana. Kabar ini membuat banyak guru syok. Ada rasa bersalah yang dalam, karena dulu semua orang menganggap Nur Aini hanya remaja nakal. Tak ada yang benar-benar mencarinya. Dan kini setelah tahu jasadnya ditemukan di bawah pohon cemara, tempat di mana dia sering duduk sendirian dulu, semua penyesalan datang terlambat. Setiap malam, gangguan makin menjadi. Beberapa guru yang dulu mengajar Nur Aini mulai bermimpi didatangi sosok gadis itu. Dalam mimpi, wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia menggendong bayi yang selalu menangis tanpa suara. Ia tak pernah bicara panjang, hanya berbisik lirih, "Aku tidak sendiri." Dia masih hidup. Suatu malam Pak Rahmat memutuskan kembali ke sekolah. Ia tak tahan dengan semua yang terjadi. Hujan deras mengguyur saat ia melangkah ke halaman belakang, menatap bekas galian tempat tulang itu ditemukan. Lumpur menutupi sebagian tanah, dan di tengahnya berdiri sebatang pohon cemara terakhir yang belum ditebang. Pohon itu masih tegak, meski daunnya sudah kering dan hitam di beberapa bagian. Saat ia mendekat, suara bayi terdengar jelas. Tangisnya pelan tapi menusuk. Pak Rahmat mencoba mencari sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pohon itu, dan kabut tebal yang turun perlahan. Tiba-tiba tanah di depan kakinya bergerak, seperti ada sesuatu yang merangkak dari dalam. Ia mundur beberapa langkah, napasnya memburu, dan dari tanah basah itu muncul tangan. Pucat, penuh tanah. Lalu disusul wajah perempuan muda yang menatap lurus ke arahnya. Itu Nur Aini. Rambutnya menutupi sebagian wajah, matanya hitam kelam, dan di tangannya ia menggenggam boneka kecil yang kotor oleh tanah. Ia berdiri tegak, menggoyang bayi di pelukannya yang tampak seperti gumpalan kain, lalu menatap tajam ke arah Pak Rahmat. Dia belum menebus dosanya, suaranya serak, seperti datang dari tenggorokan yang dipenuhi tanah. Dia yang menanamku di sini. Malam itu suara jeritan terdengar dari arah sekolah. Esok paginya, warga menemukan Pak Rahmat tergeletak di dekat batang cemara terakhir. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku, dan di tanah di sebelahnya tertulis dengan darah, "Sudah kutemukan dia." Polisi yang memeriksa menemukan hal aneh. Di saku jas Pak Rahmat ada catatan lusuh bertuliskan nama seorang pria, mantan tukang kebun sekolah, yang kabarnya baru pulang ke desa setelah lama menghilang. Tapi saat rumah pria itu diperiksa, tempat itu sudah kosong. Hanya ada bau anyir dan di lantai kamar ditemukan bercak tanah basah. Bentuknya seperti jejak kaki perempuan yang baru keluar dari kubur. Sejak malam itu, sosok perempuan menggendong bayi sering terlihat di jalan setapak menuju sekolah. Kadang hanya bayangannya, kadang jelas wujudnya. Ia berdiri diam di bawah sisa batang cemara, menatap jauh ke arah desa. Setiap kali hujan turun, orang-orang bisa mendengar tangisnya. Bukan tangis manusia biasa, tapi seperti jeritan yang tercampur kesedihan dan dendam. Sekolah itu kini terbengkalai. Dindingnya berlumut, atapnya bocor, dan di belakangnya, 4 batang kayu cemara tinggal menyisakan tunggul. Tapi setiap orang yang lewat di sana tahu, tempat itu bukan kosong. Karena pada malam-malam tertentu, ketika kabut turun dan udara jadi dingin, ada suara yang terdengar dari arah bekas galian itu. Suara seorang perempuan muda yang berbisik, "Aku dan anakku masih di sini. Dan jika kau nekat menoleh ke arah pohon-pohon yang tinggal tunggul itu, kadang kau akan melihat sepasang mata memandang balik dari kegelapan, menunggu seseorang lain yang harus ikut terkubur."
Di antara tunggul kayu cemara yang kini membusuk, tanah itu masih basah setiap kali hujan turun. Orang-orang bilang, suara tangisan bayi masih terdengar setiap malam Jumat. Sekolah itu kini kosong. Tapi tidak benar-benar sunyi, karena arwah Nuraini dan anaknya masih di sana, menunggu seseorang lain yang ikut bersalah. Jangan pernah menebang pohon di tempat yang belum kau pahami sejarahnya. Karena terkadang, yang tumbuh di bawahnya bukan akar, melainkan dendam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Cerita ini kami angkat berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di salah satu sekolah di daerah Aceh pada tahun 2012. Jika dalam penyebutan nama, tempat, atau peristiwa ada kesamaan dengan nama Anda, keluarga atau daerah tempat tinggal Anda, itu murni kebetulan semata tanpa ada maksud menyinggung siapapun. Setiap kisah kami simpan dengan rasa hormat untuk semua pihak yang terlibat dan mereka yang telah tiada. Jangan lupa tinggalkan like, komen pengalaman mistismu, dan subscribe channel Razi Story agar kamu gak ketinggalan kisah nyata mencekam berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.